Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sintesa dan personal branding pada materi manajemen ASN, pelayanan publik, dan Wall of Government atau WOG. Selama 6 bulan mengabdi menjadi seorang ASN sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah menengah negeri, saya telah dan sedang melakukan manajemen ASN, melayani publik, dan menerapkan WOG atau Wall of Government. Berikut penjelasan mengenai sintesa pada materi manajemen ASN, kemudian pelayanan publik, dan WOG. Yang pertama, mengenai manajemen ASN. Di dalam manajemen ASN, seorang ASN harus memiliki kedudukan, peran, dan hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Yang kedua, ASN harus menguasai sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga, memahami mekanisme pengelolaan ASN. Selanjutnya, dalam hal pelayanan publik, seorang ASN harus mampu menerapkan konsep dan prinsip pelayanan publik, kemudian memiliki pola pikir PNS sebagai pelayan publik, dan yang selanjutnya menerapkan praktik etiket pelayanan publik. Kemudian, dalam hal Wall of Government, seorang ASN memahami konsep WOG, kemudian menerapkan WOG dalam memberikan pelayanan terintegrasi, memahami best practice penerapan WOG di berbagai negara sebagai studi banding, serta mampu mengimplementasikan WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Apabila seorang ASN mampu memanage tugasnya dengan baik, serta mampu melayani publik dengan prima, dan mampu menerapkan Wall of Government dalam tugasnya, maka dia akan menjadi ASN yang memiliki kedudukan dan peran dalam NKRI. Itulah sintesa pembelajaran pada agenda 3. Selanjutnya, saya akan menyampaikan personal branding saya dalam hal manajemen ASN. Dilihat dari kedudukan. Saat ini saya sebagai ASN calon pegawai negeri sipil. Saya resmi diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil oleh Bapak Bupati Garut dengan jabatan sebagai calon ahli pertama guru IPA dengan golongan 3A pada tanggal 30 Desember 2020. Sebelumnya saya telah mengikuti serangkaian seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Nah, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, selama 6 bulan pertama ini, alhamdulillah saya secara sadar bertugas sesuai dengan tanggung jawab sebagai seorang pendidik tanpa dipengaruhi oleh kelompok atau partai politik. Kemudian dilihat dari peran. Saya merupakan calon pegawai ASN yang memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas saya sebagai calon ASN di tempat kerja yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah, kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Dalam praktiknya di lapangan, sebelum mengajar, saya membuat perencanaan pembelajaran secara sederhana, silabus dan RPP, kemudian melaksanakannya melalui proses pembelajaran secara daring dan luring. Setelah itu, saya melakukan evaluasi pembelajaran sesuai dengan ketentuan guna meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa dan bagi diri saya sendiri. Dilihat dari hak dan kewajiban. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, dikenal adanya asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, berikut adalah hak PNS yang saya dapatkan. Yang pertama, gaji, tunjangan dan fasilitas, kemudian cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Hak yang sudah saya terima adalah gaji, tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
Selanjutnya, sesuai dengan asas proporsionalitas, hak yang diterima harus diiringi dengan kewajiban. Berikut adalah kewajiban saya sebagai pegawai ASN. Yang pertama, saya telah melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang kedua, saya telah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian dilihat dari kode etik. Saya melaksanakan tugas saya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian saya melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, saya memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Personal branding saya selanjutnya yaitu melayani publik. Sebagai pelayan publik, saya telah dan sedang berupaya menerapkan beberapa prinsip pelayanan publik. Di antaranya, yang pertama, partisipatif. Saya melibatkan orang tua siswa dalam mendidik siswa. Kemudian, transparan. Saya terbuka dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa. Selanjutnya, responsif. Saya cepat tanggap terhadap apa yang dibutuhkan oleh siswa dan orang tua. Kemudian, saya tidak diskriminatif. Artinya, saya memberikan pembelajaran dan penilaian tanpa memandang status sosial siswa. Kemudian, mudah dan murah. Saya memberikan pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa, serta memberikan tugas pembelajaran dengan biaya yang dapat dijangkau oleh orang tua siswa apabila tugas tersebut memerlukan biaya. Selanjutnya, efektif dan efisien. Target pembelajaran yang saya lakukan tercapai sesuai dengan RPP, serta hemat waktu, tenaga, materi, dan pikiran dalam mencapai target pembelajaran tersebut. Kemudian, aksesibel. Materi pembelajaran dapat dijangkau oleh kemampuan siswa. Kemudian, materi tidak terlalu sulit untuk dipahami, serta materi pembelajaran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua siswa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian, akuntabel. Laporan hasil pembelajaran dapat dipertanggungjawabkan kepada wali kelas, orang tua siswa, dan kepala sekolah. Selanjutnya, berkeadilan. Saya melindungi siswa yang kemampuan belajarnya rendah dari perlakuan buruk siswa yang memiliki kemampuannya lebih tinggi. Personal branding saya selanjutnya yaitu mampu menerapkan WOG atau Wall of Government. Wall of Government itu merupakan suatu pendekatan yang melibatkan sejumlah sektor, baik itu sektor pemerintah, sektor publik, ataupun sektor privat. Sebagai ASN, tenaga pendidik, dalam melaksanakan proses pembelajaran, saya telah berupaya melaksanakan WOG di tingkat sekolah, yaitu saya berkolaborasi dengan guru lain untuk merancang sebuah pembelajaran di masa pandemi. Misal, saya dan rekan-rekan membuat video pembelajaran, membuat evaluasi pembelajaran online, dan absensi online melalui aplikasi Telegram. Atau saya dengan guru lain termasuk guru BK bersama orang tua atau wali siswa bekerja sama dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Nah, demikian penjelasan mengenai sintesa dan personal branding saya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan menguasai manajemen ASN, memberikan pelayanan publik secara prima, dan melakukan kolaborasi yang terintegrasi, maka kita akan menjadi seorang PNS yang profesional dan berkarakter. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.